Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Miftahur Rahmah, Maulidah Hidana, Lula Fatmawati, dan Muhammad Romi Sugiarto akan sedikit mempresentasikan tentang teknik dan pengembangan instrumen penilaian kompetensi keterampilan. Langsung saja kita beralih ke materi yang pertama. Baik, yang pertama dari pengertian keterampilan. Sebelum menjelaskan pengertian penilaian kompetensi keterampilan, perlu dijelaskan terlebih dahulu pengertian keterampilan atau psikomotorik. Ranah psikomotorik di sini adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Psikomotorik berhubungan dengan hasil belajar yang pencapaiannya melalui keterampilan sebagai hasil dari tercapainya kompetensi. Hal ini berarti kompetensi keterampilan itu sebagai implikasi dari tercapainya kompetensi pengetahuan dari peserta didik. Namun keterampilan itu sendiri menunjukkan tingkat keahlian seseorang dalam suatu tugas atau sekumpulan tugas tertentu. Jadi, di sini dapat dijelaskan bahwa penilaian psikomotorik adalah penilaian yang berkaitan dengan keterampilan skill atau kemampuan bertindak setelah seorang menerima pengalaman belajar tertentu. Jadi penilaian ini itu dilakukan oleh guru guna mengukur tingkat pencapaian kompetensi keterampilan dari peserta didik yang meliputi aspek imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Yang nanti selanjutnya yaitu ruang lingkup kompetensi keterampilan. Dalam ranah keterampilan terdapat 5 jenjang proses berpikir. Yang pertama ada imitasi, yaitu kemampuan melakukan kegiatan-kegiatan sederhana dan sama persis dengan yang dilihat atau diperhatikan sebelumnya. Contohnya seperti seorang siswa itu bisa memukul bola dengan tepat karena dia pernah melihat atau memperhatikan hal yang sama sebelumnya. Yang kedua ada manipulasi, yaitu kemampuan melakukan kegiatan sederhana yang belum pernah dilihat, tetapi berdasarkan pada pedoman atau petunjuk saja. Contoh, seorang siswa bisa memukul bola dengan tepat hanya berdasarkan pada petunjuk guru atau teori yang dibacanya. Yang ketiga, ada proses berpikir presisi, yaitu kemampuan melakukan kegiatan-kegiatan yang akurat sehingga mampu menghasilkan produk kerja yang tepat. Contoh, seorang siswa dapat mengarahkan bola yang dipukulnya sesuai dengan target yang diinginkan. Yang keempat yaitu artikulasi, yaitu kemampuan melakukan kegiatan yang kompleks dan tepat sehingga hasil kerjanya merupakan suatu yang utuh. Contoh, siswa dapat mengejar bola, kemudian memukulnya dengan cermat sehingga arah bola tersebut sesuai dengan target yang diinginkan. Nah, dalam hal ini peserta didik sudah dapat melakukan 3 kegiatan yang tepat. Yang pertama yaitu lari dengan arah dan kecepatan tepat serta memukul bola dengan arah yang tepat pula. Yang terakhir yaitu naturalisasi, yakni kemampuan melakukan kegiatan refleks, yaitu kegiatan yang melibatkan fisik saja sehingga efektivitas kerjanya tinggi. Contohnya, tanpa berpikir panjang, siswa itu dapat mengejar bola, kemudian memukulnya dengan cermat sehingga arah bola sesuai dengan target yang diinginkan. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kelemahan penilaian kompetensi keterampilan. Untuk selanjutnya kita akan membahas kelebihan penilaian kompetensi keterampilan terlebih dahulu. Untuk kelebihan yang pertama yaitu dapat memberikan informasi tentang keterampilan peserta didik secara langsung yang bisa diamati oleh guru. Maksudnya di sini adalah
guru bisa langsung mendapatkan informasi tentang keterampilan peserta didik itu melalui pengamatan. Jadi melalui pengamatan guru tersebut, dia dapat mengamati bagaimana keterampilan siswanya masing-masing. Yang tentunya kan semua siswa memiliki keterampilan berbeda-beda. Jadi di sini guru dapat mendapatkan informasi apa saja keterampilan yang dimiliki oleh siswanya tersebut. Dan yang kedua yaitu memotivasi peserta didik untuk menunjukkan kompetensinya secara maksimal. Jadi di sini dalam penilaian kompetensi keterampilan ini, siswa mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan keterampilannya masing-masing secara maksimal. Maka dari itu, penilaian kompetensi keterampilan ini sangatlah bagus untuk dilakukan, karena dengan begitu siswa mampu mengeluarkan kompetensi dalam dirinya masing-masing secara maksimal. Dan yang ketiga yaitu sebagai pembuktian secara aplikatif terhadap apa yang telah dipelajari oleh peserta didik. Dan dari penilaian kompetensi keterampilan ini, guru juga mampu melihat bagaimana sejauh mana siswa dapat memahami apa yang telah disampaikan guru melalui keterampilannya tersebut. Untuk selanjutnya yaitu kelemahan dari penilaian kompetensi keterampilan adalah yang pertama, sulit dilakukan pada jumlah peserta didik yang terlalu banyak. Dan yang kedua, membutuhkan kecermatan dalam melakukan pengamatan terhadap unjuk kerja peserta didik dalam kompetensi keterampilan. Dan yang ketiga adalah menuntut profesionalisme guru karena mengamati unjuk kerja peserta didik dalam kompetensi keterampilan yang bervariasi. Mungkin itu saja kelebihan dan keterampilan yang dapat saya jelaskan. Terus selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman yang lainnya. Selanjutnya adalah teknik dan pengembangan instrumen, yaitu guru menilai kompetensi keterampilan melalui nilai berupa yang pertama tes praktek, yaitu penilaian yang menurut peserta didik mendemonstrasikan sesuatu kompetensi tertentu menggunakan tes praktek dengan menggunakan instrumen lembar pengamatan. Yang kedua, proyek dengan menggunakan instrumen lembar penilaian dokumen laporan proyek. Yang ketiga yaitu penilaian portofolio dengan menggunakan instrumen lembar penilaian dokumen, kumpulan portofolio, dan penelitian produk dengan menggunakan instrumen lembar produk. Selanjutnya yaitu instrumen penilaian kompetensi keterampilan. Instrumen yang digunakan dalam penilaian kompetensi keterampilan ada dua. Yang pertama, daftar cek atau checklist. Dengan menggunakan daftar cek, siswa mendapat nilai baik atau mampu apabila ditampilkan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh guru. Begitu juga sebaliknya, kelemahan cara ini adalah penilaian hanya mempunyai dua pilihan mutlak. Misalnya, benar salah, mampu tidak mampu, terampil tidak terampil. Dengan demikian, skor yang diperoleh peserta didik bersifat rigid atau kaku dan tidak terdapat nilai tengah. Namun, daftar cek lebih praktis digunakan mengamati subjek dalam jumlah besar dan hasilnya kontras. Contoh daftar cek yaitu seperti pada gambar berikut. Yang kedua yaitu skala penilaian rating scale. Penilaian kompetensi keterampilan yang menggunakan skala penilaian memungkinkan penilai memberi nilai tengah terhadap penguasaan kompetensi tertentu, karena pemberian nilai secara kontinu di mana pilihan kategori nilai lebih dari 2. Skala penilaian terentang dari tidak sempurna sampai sangat sempurna. Misalnya, 1 itu kurang kompeten, 2 itu cukup kompeten, nilai 3 itu kompeten, dan 4 sangat kompeten. Contoh dari skala penilaian seperti yang tertera pada gambar berikut.
Sekian dari kami. Thanks for watching this video. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.